Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Ining ya di channel Berkreasi Tanpa Lelah pastinya. Sobatku semua yang hari ini masih setia ya di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah. Semoga saja kalian semua dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran rezeki, amin, sehat selalu ya teman-teman. Saudara-saudaraku yang ada di Sabang sampai Merauke, saya mengucapkan banyak terima kasih banyak ya atas kunjungannya. Dan bagi yang belum saya kunjungi balik, mohon bersabar ya. Di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah ini, saudaraku semua, kita ambil positifnya ya. Ini saya selalu membagikan tentang produksi tahu tempe. Para pengrajin-pengrajin rumahan, pengrajin kecil seperti saya, pengusaha-pengusaha kecil, ini saya selalu membagikan tutorial-tutorial mulai dari pencetakan tahu, pengambilan santan kedelai, penggilingan, cara membuat tahu yang super ngembang, dan sebagainya ya. Jadi banyak manfaat yang diambil dari channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah ini. Dan bagi pengusaha-pengusaha kecil, pengrajin tahu tempe seperti saya begini, harus siap-siap atur strategi karena keadaan bahan baku kedelainya yang sangat mahal. Jadi kita harus hati-hati dalam mengolah ya. Begitu juga untuk pemasarannya. Jika keadaan yang seperti ini, harga-harga yang selalu naik, melonjak tinggi, ini kita harus sesuaikan ya dengan harga penjualan kita dengan kemasukan. Jadi kita harus sesuaikan berapa pengeluaran kita dalam modal, kemudian pendapatan kita di dalam mengelola produksi ini ya teman-teman. Jadi harus disesuaikan. Ini proses perebusannya, saya memakai perebusan uap ya. Jadi di dalam pipa ini, yang di dalam sumuran ini adalah uap dan apinya ada di belakang pabrik. Ini masih sementara proses perebusannya yang penuh dengan busa-busa seperti ini ya teman-teman. Ini masih ada ampasnya. Nah seperti ini. Ini saya merebusnya masih dalam keadaan dengan ampasnya ya. Jadi belum terpisahkan. Nah kemudian setelah rebus, nanti kita akan saring menggunakan mesin saring ya. Tapi mesin saring itu cuma untuk kalau tidak mati lampu ya teman-teman. Jadi kalau mati lampu kita harus manual menggunakan tangan 2 orang. Nah ini tahunya seperti ini. Ini tahu yang sudah lembut ya, ini tahu yang sudah jadi ya, yang belum diiris, jadi lembut banget. Ini tahunya masih belum diiris dan super jumbo di atas papan. Ini proses pencetakannya ya. Jadi proses pencetakannya itu seperti ini. Ini sering saya bagikan juga, sudah banyak juga di video-video saya sebelumnya. Proses pencetakan tahu seperti ini, pencetakan, pencukaan, penyaringan, perebusan dan sebagainya ya. Jadi ini prosesnya lama. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tentang proses pencetakan tahu, mengelola tahu seperti ini, jadi ini saya infokan kepada kalian semua ya. Jadi prosesnya itu seperti ini dan kita harus mengutamakan kebersihan ya teman-teman. Jadi di dalam pabrik tahu ini harus mengutamakan kebersihan supaya para pembeli ini tidak merasa risih ya dengan keadaan pabrik mungkin yang
dibilang jorok atau bagaimana, tapi alhamdulillah di tempat saya ini diutamakan kebersihannya. Jadi ini saya menggunakan beberapa papan, bingkai, karung, kemudian kain tipis. Ini manfaatnya untuk supaya tahunya tidak ambiar ya teman-teman. Jadi manfaatnya seperti itu ya, supaya tahunya itu tidak ambiar. Jadi kalau tidak pakai karung dan kain tipis seperti itu, maka tahunya tidak bisa berbentuk, jadi tahunya akan buyar kemana-mana. Jadi harus memakai yang seperti itu ya. Dan ini juga disusun lumayan tinggi, ini sampai 10 susun lebih, kadang sampai jadi 11 susun juga ya. Jadi ini cara menyusunnya harus hati-hati dan rata kiri kanan sudut-sudutnya, supaya tidak berat sebelah. Jadi kalau berat sebelah nanti tahunya akan miring, tidak rata, atau mungkin bisa buyar, jatuh semua. Jadi harus hati-hati, dan ini dilakukan dengan karyawan saya yang sudah terlatih ya. Yaitu yang di dalam sumuran itu adalah gumpalan-gumpalan tahu yang siap cetak. Nah ini gumpalan-gumpalan tahunya ya teman-teman, saudara-saudaraku semua. Jadi yang belum tahu silahkan nyimak ya, dan yang sudah tahu silahkan komen di bawah supaya kita bisa sharing-sharing bareng. Ini tahu putih yang dicetak dengan cara manual, dengan cara disusun. Mungkin di daerah kalian caranya beda lagi ya, tapi kalau di daerah saya, dan saya memproduksi sendiri dengan cara yang seperti ini. Kami menyusunnya dengan rapi dan rata kiri kanan supaya tahunya juga rata nanti bentuknya. Membuat tahu tempe ini butuh ketelatenan ya teman-teman. Jadi prosesnya lama dan butuh ketelatenan. Jadi setiap usaha itu kalau kita tekuni, insya Allah semuanya akan berhasil ya. Banyak juga kok pabrik-pabrik tahu yang mungkin tidak telaten atau malas dengan harga-harga yang naik terus dan tidak bisa mengatur strategi, akhirnya bisa bangkrut atau gulung tikar ya. Ada juga yang sampai mogok jualan gara-gara harga. Nah jadi setiap pekerjaan itu kita harus syukuri, kita telaten, dan insya Allah akan menjadi berkah. Jadi seperti ini ya, ini penuh dengan ketelatenan. Setelah dipres seperti ini menjadi 10 hingga 11 susun, kemudian kita tindis menggunakan loyang. Tapi harus diperhatikan ya, diperhatikan supaya tidak miring. Seperti ini sobatku semua. Manfaat loyang ini nanti kita akan isi dengan air supaya kadar air yang ada di dalam tahu yang sudah tersusun, yang sudah tercetak itu bisa keluar semua. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu 25 menit sampai 30 menit ya. Nah ini proses pengepresannya, nanti kita tunggu dalam waktu yang sudah ditentukan ya, sampai kurang lebihnya 30 menit, 25 menit sampai 30 menit, kemudian kita bisa buka. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti keseruan dan aktivitas saya di dalam pabrik tahu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.